Anak-anakku yang dirahmati Allah, sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Ya Rasulullah, siapakah yang disebut al-mufarridun?" Rasulullah SAW menjawab, al-mufarridun itu adalah orang-orang, laki-laki, perempuan, ahli zikir yang memperbanyak zikir kepada Allah. Anak-anakku, ada 3 tempat yang biasa dilakukan adalah tempat zikir. Di mana saja? Yang pertama, aqimis sholat li zikri. Dirikanlah sholat supaya mengingatku. Artinya ketika sholat itu berzikir kepada Allah. Karena sejelek apapun orang melakukan sholat, insya Allah pasti ada ingatnya kepada Allah. Kalaupun tidak 100%, ketika sholat kita disebut sholat khusu wal huzu, sholat yang penuh dengan konsentrasi batin. Yang kedua, Rasulullah selalu mengajarkan setiap pada sholat adalah supaya berzikir kepada Allah, yang diawali dengan Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sampai berdoa, itu berzikir pada sholat. Artinya gambaran zikir ketika sholat dan ba'da sholat, kalaupun tidak melaksanakan semuanya itu setiap ba'da sholat. Gambaran dalam kehidupan sehari-hari setelah melaksanakan sholat, bagaimana diri kita selalu mengingat Allah, yaitu yang disebut zikir setiap saat. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikron katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah sebanyak-banyaknya berzikir. Kalau di dalam sholat mengingat Allah dengan bacaan-bacaan yang telah ditentukan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW, lalu setelah ba'da sholat berzikir dari mulai istighfar sampai berdoa, yang susah itu adalah mengisi zikir setiap saat. Yang digambarkan melalui sholat adalah dengan bil arkan, dengan bil lisan, dengan bil jinan atau bil kolbi. 3. Lisan adalah ucapan, arkan adalah perbuatan, jinan atau kolbi dengan hati. Maka 3 paket ini di dalam sholat berupaya disatukan supaya mengingat Allah. Yang kedua, di ibadah sholat, kebutuhan manusia, merasa lemah, merasa kurang, merasa banyak dosa, mohon ampunan dan lainnya di ibadah sholat. Intinya meminta keselamatan dunia wal akhirah. Nah, yang susah itu adalah zikir setiap saat, bagaimana merealisasikan kehidupan sehari-hari yang biasa kita janjikan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, lillah, semuanya untuk Allah. Nah, kalau merasakan bahwa diri kita semua dihidupkan oleh Allah, dikasih rezeki oleh Allah dan akan kembali kepada Allah, minallah fillah ilallah, maka harus sadar bahwa kehidupan semua selama 24 jam harus di jalan Allah. Seperti itu. Untuk terus menjaga daripada atau membentengi dari gangguan-gangguan setan. Kalau saja setan setiap saat qala fa bima ghawaitani laqudanalhum siratal mustaqim, setan akan menggoda terus menerus dari depan, dari belakang, dari kiri dan kanan, terus menggoda. Lalu hanya dijawab dengan waktu sholat yang 5 kali. 5 kali sholat, kalau 10 menit hanya 50 menit. Akankah cukup membentengi diri dengan hanya sholat saja? Akankah cukup membeli surga hanya dengan 50 menit atau dibulatkan dengan 1 jam? Itu tidak akan pernah cukup.
karena butuh membuktikan bagaimana 24 jam menjadi nilai amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu diisi dengan zikir setiap saat. Perbuatan kita harus dijaga dengan taat kepada Allah, lisan kita harus dijaga dengan taat kepada Allah, ya. Hati kita harus terus berupaya mengingat Allah, dan bagaimana menghidupkan bibir kita, hati kita selalu ingat kepada Allah, dari memperbanyak istighfar, dari memperbanyak tasbih, tahmid, tahlil. Maka yang selalu diajarkan kepada kalian, bagaimana bibir kita basah dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan yang lainnya. Sampai-sampai ada kisah nyata anak-anakku. Silakan hai golongan jin, keluar kalian dari jasad manusia. Dia menjawab, saya ingin merasuk kepada diri Ustaz. Tidak, saya tidak akan keluar, tapi saya ingin keluar kepada diri Ustaz. Silakan kalau berani. Saya tidak berani karena tadi dan hatinya selalu hidup mengingat Allah. Jin menjawab, saya tidak berani merasuk kepada jasad Ustaz karena hatinya selalu hidup mengingat Allah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anak-anakku, kiranya harus disimpulkan bagaimana hidup kita selalu mengingat Allah, dari mulai sholat, ba'da sholat. Bahkan yang lebih susah lagi adalah dzikir setiap saat. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.